apa ngajak ngopi. Iya, ngajak ngopi lah. Sambil ngobrol-ngobrol. Ini kan banyak yang udah akhirnya gue pengen bahas masalah vape sih sebenarnya. Anjay. Muka gue kayak koil. Kawan. Kok lu? Tapi partner lu bukan dia. Bukan! Lu siapa? Bolong lagi. Gue baru ngeh lagi. Lu gerobak nggak ada yang jagain? Gerobak mana? Satria mana? Satria nih. Wah, Partner lu gue kira dia. bukan. Gue juga nggak ngeh lagi tahu-tahu di sini. Gue pikir emang perawakannya sama. Hitam gelap. Hitam gelap. Satria mana nih? Sat. Ngomongin jangan dipotong Bang, enak. Lu ngapain coy? Kan gua udah bilang nyemberin ban mobil gua. Dah. Iya, udah. Siap. Oh iya. Lu kemana aja nih? Gua tadi lagi parkir mobil ceritanya. Terus ini dia nawarin orangnya tadi tuh barusan. Gua enggak kenal siapa namanya. Itu si Dede. Oh, si Dede. Iya. Dia yang dagang bendera kuning. Ini enggak dong. Enggak, kalau dia bikin prakarya. Ini partner lu. Iya, coba dulu deh. Kenalin dulu dong, ini kawan gue. Satria. Iya. Dari tadi. Oh iya nih. Enggak, tadi emang gue suruh nyemir ban mobil gua. Oh, gitu. Kan Bugatti gua enggak setil lah. Astagfirullahaladzim ya. Bugatti ya. Istrinya Pak Gati. Tapi belum nyapa nih kita Oh, buat iya, ke depan oke. nih, oke? Iya, disapa. Nggak enak nih kita dari tadi ngobrol Opening dulu. dulu kita. Oke. Seperti biasa. Hello, back again sama kita berdua. Dia nge, Dia pot, kita kita ngepot. Gini dong. Oh yoi. Kan Ngaco. Stop. Gimana, Pak? Lu ngomong-ngomong ini mau bahas apaan, Dos? Jadi ceritanya gue tuh menggelitik masalah nge-vape atau ngerokok. Jadi gitu. Jadi kan banyak nih para pengguna rokok. Oke. Ada juga yang menggunakan vape gitu. Nah, ini pro kontra nih. Asik. Makanya gue ajak kawan gue ini. Doi kan udah lama nih dalam dunia perdukunan. Oh salah. Perpapean. Kan ngebul. 11-12 sama dupa ya? Iya, sama dupa. Nyong. Nah, jadi gue bawa nih, kita punya narsum nih. Kurang lebihnya banyak yang bisa kita sampein sama kawan Sobat-sobat ngenges di ngenges. rumah Kawan gitu. ngenges. Oke, kawan ngenges, terus tonton kita, tonton video sampai habis. Yakin. Insya Allah. Nah, jadi kalau lu pribadi kan baru mulai pengen nge-vape nih. Oh, ini dia baru mulai. Gue sempat nge-vape, berhenti, nge-vape Nge-vape lagi, lagi. berhenti lagi, nge-vape lagi. Kita sedikit minim nih tentang masalah vape-nya. Apalagi gue. Apalagi lu istilahnya gitu loh. Nah, kita tanya nih sama dia, ya kan? Langsung aja nih kita tanya orangnya nih. Pak, perkenalkan diri dulu dong, Pak. Gue Saja. Giri. Oke. Gua nge-vape dari 2015. Lama, 5 tahun. 5 tahun. Cicilan sama kayak orang Lunas, baru Oh, lunas. baru lunas. Lunas, tenang. Sama kayak produk Momaira. 5 tahun gak launching. Produk lu ya? Produk mulu. No endorse. Oke. Kalau ada yang mau masuk boleh. Mau Maira. Jangan lupa mau Maira. Mau bayaran. Oke. Cepet. Nih, wang denger. Terus. Gua nge-vape dari 2015. Dan gua pun bukan seorang perokok. Gua nggak ngerokok dulunya. Nah, apa yang gue lihat positifnya di vape selama 5 tahun yang notabene gue bukan perokok gitu. Harusnya kalau memang vape itu banyak yang bikin black campaign kan kemarin vape ini jelek bla 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 di 2017 ya. di 2017 itu gue sempat disuruh sama orang tua gue untuk cek paru-paru. Oh, oke. Tahun 2017 gue disuruh cek sama orang tua karena di rumah notabene nggak ada yang rokok. Nggak ada yang rokok. Oh, Apalagi oke. gua vape kan, wah, Seru nih. bumbunya, Bumbunya wah, bikin bagus banget nih, bahaya. bahaya, bikin gimana? Langsung dia ngeliat berita-berita di media sosial, di media elektronik sama vape itu jelek. Oke, satu ya, itu pemberitaannya memang nggak bagus ya. Nggak bagus. Oke.
sampai ternyata anaknya sendiri yang kayak gini Oh, yang pakai. akhirnya si anak ini jadi pelaku Gue pengguna. Nah, akhirnya gue disuruh tes kalau misalnya nanti jelek hasilnya gue nggak boleh vape lagi, suruh buang tuh semua. Oke. Gue vape, gue tes tuh akhirnya keringetin pak awalnya karena di 2016-17 juga kan informasi tentang vape ini masih minim kalau menurut Oh gue. iya, oke, betul. Penelitian pun belum banyak kayak sekarang, betul, ya kan? betul. Edukasinya juga masih minim gitu. Akhirnya gua tes, alhamdulillah clean tuh. Oh, paru-paru lu Bener-bener clean. Sampai akhirnya tuh dokter nge-vape pak. Wah, gawat. Standing applause dulu. Berarti segitu impactnya ya? Karena dia bilang gini, kira lo dulunya nggak ngerokok kagak, gua bilang. Tapi lo nge-vape. Iya. Udah berapa lama? Waktu itu posisi kan udah 2 tahun, gua bilang 2 tahun. Yang bener. Demi Allah, gue bilang gue emang 2 tahun posisinya gitu loh. Dan emang gue di sana clean, dia bingung. Akhirnya gue bilang coba aja dokter, coba deh vape-nya. Riset gitu ya? Riset lagi. Riset lagi. Akhirnya nanya likit pak sama saya pak. Wah, akhirnya jadi konsumen. Konsumen. Iya, jelas. jadi customer. Banget. Gue kasih Simbiosis VIP. mutualisme jadinya nih. Masuk kan marketing pak. Marketing. Benar. Tapi nggak sih kalau gue pribadi dari gue gitu ya. Kenapa gue lebih di vape? Di vape ini banyak hal positif yang gue dapat. Oke. Contohnya Hal positif ya. Ini di luar Kita boleh sambil nge-vape nih ya? boleh dong. Jadi gua Channel lo. Oh iya, bener. Channel lo. Saya Ini izin. channel lo. Iya. Loh kok berubah lagi? Bukan yang tadi. itu tukang parkir. Gue disalahin tukang parkir. Oh, salah ya. Maaf pak. Nggak, Terus, hal terus. positif yang gue dapat itu bukan dari segi kesehatan atau gimana ya. Di vape ini gue dapat banyak teman baru, kenalan baru, jadi kayak saudara. Oh iya benar. Komunitasnya lebih, kalau menurut gue lebih care. Oh, oke. Langsung gini, di rokok mungkin kita banyak anak-anak kecil tuh susah untuk dipangkas. Oh. Iya dong, bisa beli ketengan. Oh iya benar. Ini toko-toko vape kan untuk saat ini udah sangat ketat nih. Malah di 18 plus Pak ya kalau saya lihat ya. Sekarang 21. Oh, 21 nambah 3 tahun, Bro. 21 plus. Coba. Jadi memang udah beberapa Jadi juga tunggu 21 plus itu kan gasin dulu. Jadi sebelum umur 21 dilarang nge-vape. Nggak boleh. nggak boleh. Ya Pak. Konsekuensinya adalah begitu dia sampai di Tidak tempat dilayani. ya, sampai di tempat vape-nya tidak dilayani. Berarti Bahkan ada pengecekan dong ya? KTP. CKT. Bukan cuma klub malam, Bro. Kok kesono, Pak? Konsepnya hampir sama. Oh iya sih. Sebelum umur 17 atau 22 tahun itu nggak boleh masuk. Tapi kalau suka dapat cabe, Kan gue yang megang guest. Lu suka bongkar kartu aja lu. Dulu kan gue yang ngasih invitation. Waduh, lepas balik lagi. Gimana, Pak? saya soalnya pas gue ngerasa banget pas di vape ini, gue nemu banyak saudara nih, nggak cuma di kota gue sekarang lagi di Jakarta kan, gue ke Jogja, gue ke Surabaya, banyak banget. Oh, ya lu teman. keliling ya, Pak ya? Keliling. Oke. Dulu sempat gue kerja di salah satu brand lah di situ. Ini nggak jualan ya, Oke, kagak. oke. Cuma hal positif yang gue dapat adalah gue dapat banyak saudara di situ. Oh, oke. Lebih solid, lebih saling ngingetin. Iya, benar-benar. Contoh gini simpel, kayak gue nanya lu ngerokok kan? Yes. Iya, ngerokok. Pernah ngerokok? Pernah ngerokok. Pernah ngerokok. Kalau lo di tempat smoking area atau di pinggir jalan lagi ngerokok, biasanya Gua- rokok lain ngapain nih kalau Oh, minjem korek. minum korek? Minjem korek. Berlanjutan kenalan nggak? Enggak lah, dia Lo cowok. cewek. Kita kenalan di mana? Kita kenalan di toko vape. Nah, Tapi berlanjut. nah itu dia. Karena punya kesatuan visi sih sebenarnya. Nah, itu dia. Sharing rasa, Biasanya itu Bener sih, nggak? sharing rasa, Betul. nanya-nanya koin, nanya settingan. koin, iya. Karena biar bagaimanapun juga vape ini kan kita akan gunakan setiap hari ya, daily. Iya, daily. Jadi kalau kita minim informasi, segitu juga yang bakal kita dapat, gitu loh. Jadi butuh perkaya informasi. Nah, balik lagi nih Pak, kan kalau untuk masalah pemberitaan itu kan masalah media ya. Betul. Ini bingung juga nih untuk nyaringnya atau filternya. Yang gua tahu pemberitaan vape di surat kabar online itu lebih banyak minusnya daripada kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini banyak kaum awam yang menilai vape itu lebih bahaya Dari rokok. Benar. Padahal notabene dan keadaan yang sebenarnya itu media-media sekuler. Karena pada saat ini adalah media sekuler, media yang berbayar. Itu yang terjadi saat ini. Nah, sekarang untuk menyikapinya, dan kalau kawan yang ingin tahu yang sebenarnya dari narsum kita nih, ya kurang lebihnya, mungkin bisa langsung dijelasin. Gitu loh Pak. Jadi sebenarnya vape itu dari kandungan apa?
Ini gini, yang dihasilkan uap atau asam. yang paling dekat aja. Oke, langsung. Yang paling dekat di 2019 itu Langsung ngepot, Pak. Iya. Ngesot. Ngesot. Di Oke. 2019 itu anak-anak vape itu diterpa dengan berita popcorn lung. Vape ini Apa tuh? berbahaya. Popcorn lung? Iya, jadi di paru-paru ada kayak benjolan-benjolan segala macam. Oh. Di media semua di upload sampai ada katanya ada cewek yang meninggal, dia ngasih stop nge-vape segala macam. Iya. Kebenarannya adalah di luar negeri Mhm. itu notabene di US banyakannya Oh, US ya. vape ini disalahgunakan. Dekat LA itu ya. Lenteng Agung. Ya. Oke, lanjut. Vape ini disalahgunakan, mereka menggunakan THC. THC itu kandungan dari ekstrak ganja. Oh. Yang notabene di Indonesia tidak digunakan. Oke. Gitu. Jadi mereka sakit. Penyalahgunaan jatuhnya. Penyalahgunaan. Nah, sedangkan kalau kandungan di vape kan kayak PG, VG itu semua bahan-bahan makanan. Oh. Apalagi PG sendiri katanya di obat influenza tuh udah mengandung PG, Pak. Oh, kandungannya. Kandungannya udah ada tapi PG-nya. persentasenya mungkin berapa gitu ya. Oh. Oh, iya. Makanya kadang-kadang orang bilang gue nge-vape, gue malah gemuk. Belum nge-vape, akhirnya gemuk ya. Belum, dia baru mulai. Tapi udah mulai. Tapi dia udah mulai. Tapi gemuknya udah mulai. Iya, gemuknya udah mulai. Duluan, Gua duluan. baru niat nih. Gua mau nge-vape, udah gemuk. Apalagi tukang parkir Apalagi tadi. Iya. Kalau yang tadi mah vape diminum. Apalagi gini, orang nge-vape udah pasti rajin minum. Oh, karena Nggak enak lu nge-vape kalau Iya. oh, kayak aus kering. ya. Haus bawaannya. Jadi temen gue ada yang sama sekali nggak suka air putih, Pak. Sama sekali nggak Sama nggak sekali nggak suka air putih. Air putih sukanya cuma nyakitin. nya begitu nge-vape malah dia bilang kok gue jadi suka minum air putih, Ger, dia bilang gitu kan. Kenapa ya? Ya begitu dia nggak minum katanya agak nggak enak. Oh. Itu bikin hal-hal positifnya kalau menurut gue di situ sih. Oh iya, jadi dengan nge-vape kita tetap harus banyak minum air putih, Olahraga. ya, jadi nggak dehidrasi juga gitu ya. Terus itu yang dihasilkan sebenarnya uap apa asap, Pak? Uap. Cara Nah, lu simpelnya bisa kasih analoginya nggak? bisa. Kenapa bisa itu dibilang uap? Lu bawa vape kan? Bawa. Coba lu isep. Oke, gue coba isep ya. Asik. Biasa aja. Ada protokolnya ya? Oh Nggak gitu. ada. Coba ya. Tapi lu buang asapnya ke tangan lo, ke kulit lo. Yang rasanya apa? Dingin. Nah, kalau asap pasti panas. Oh iya bener. Kalau enggak lu biasanya pakai tisu. Di tisu kalau misalnya lu rokok Basah pasti kuning. dong. Oh ini agak lembab dia. Basah. Oh, uap ya, makanya itu dia ya. Aduh, suara pesawat. Lu malah udah ketandasan lu. Kenapa Itu harus lewat pintu, lu? pintu belakang itu kalau dibuka, Pak, ya Apa? runway. Pramugari lagi dada-dada. Pilot lagi makan siang. Itu pintu belakang gua. Rumah deket Halim Iya, susah ya. susah emang, makanya. Oke, kita balik lagi nih. Jadi Pak, kalau memang itu uap, berarti secara tidak langsung sebenarnya buat kita yang kayak misalnya, gue pernah ada kayak penyakit dalam ya. Orang yang punya penyakit dalam itu punya terapi di rumah sakit. Terapinya terapi uap. Nah, ini biar nggak miskom maksud gue. Karena sepengetahuan orang awam, karena ini uap diisap ke paru-paru, nanti bisa jadi paru-paru basah. Nah, itu dia. Itu. Padahal sebenarnya kalau sepengalaman saya, Asik. ya mulai serius. Begitu saya isep, itu bukan ke sini Pak, tapi di tenggorokan saja. Iya. Bener nggak? Iya. Jadi begitu saya tarik, Asik. Asik gitu. coba di sini, terus saya buang Pak. Udah. Ini Jadi pengalaman lagi nih. iya, ini makanya ini harus dikasih tahu nih Pak. Ini pengalaman lagi. Mungkin orangnya juga tahu ya, salah satu owner PMP yang punya nama di Indonesia. Dia perokok berat asalnya. Sehari sampai 3-4 bungkus. Ketek. Gila banget. Gua dong. Wow dong. Ketek. Ketek ya. Akhirnya dia nge-vape 2 tahun. Hah? Dia kena awalnya batu ginjal. Dia punya sakit di batu ginjal, operasi. Nah, dia sengaja tuh. Soalnya sebelumnya paru-parunya kotor. Oh gitu. Dia iseng bersih. Itu ada penjelasan dari dokternya. Dikasih tahu. Dikasih tahu, oh bapaknya nge-vape. Itu kayak bukan nyuci paru-paru Paru-paru. lo, tapi karena si uap Hmm. keluar dari masuk kan langsung inhale. Iya, inhale exhale. Inhale exhale. Iya, Kalau iya. Ribetan gua. Oh iya. Inhale Nggak exhale. apa-apa. Dia Dicobot gua. Masa gua dicemek. Nonton
tonton konten sebelumnya. Kalau nggak tahu cemek apa. Terus Katanya itu ngebuang kotoran. oh ngedetox. Maksudnya ngedetox itu bahasa medis nih. Cuma memang belum ada penelitian yang lebih mendalam tentang hal itu. Cuma dari pengalaman beliau, dia bilang ke gue aja kaget. Gitu. Penjelasan dari dokternya seperti itu. Cuma mungkin buat teman-teman apa ngenges. Kalau yang punya penelitian tentang itu bisa di-share juga. Oke, langsung aja di komen. Iya. Lagi pakai apa? Mereknya apa? Beli di mana? Yang boleh komen yang beli yang mahal aja. Itu apa ya? Nah, ini gue ceritanya kemarin gue, Pak, Hah? gue tertarik nih. Ini lucu kecil. Asik. Sekarang ini kan gue sekarang tadinya gue pakai yang agak gede-gede tuh. Kayak ini. Iya, namanya Blotom. Blotom. Yang gede-gede tuh Blotom. Mereknya Blotom kan nggak boleh pintar nggak di-endorse, bro. Kalau udah di-endorse mah gue sebutin hurufnya apa aja. Masuk. Oh iya dong. Blotom. Lama-lama gue berpikir kok berat ya? Kok nggak simple ya? Apalagi lu kerja. Apalagi gue kerja gitu loh istilahnya. Terus gue bukan tipikal orang yang resik juga gitu loh. Jadi kalau misalnya gue udah pakai, gue main kayak geletakin gitu aja. Kan sayang ya kalau mahal jatuh gitu ya kan? Bener gak sih? Nah, belakangan ini Pak, seiring berjalannya waktu, tahun ke tahun, gue kayak punya selera yang berubah dari awal. Andai. Akhirnya gue nyari yang handy, Iya, karena yang kan enak dalam genggaman saja, yang praktis, yang bisa gue kantongin. Kemarin gue beli ini Pak, itu apaan sih? ini dari MyJuice Pak. Maju. Iya, ini kayak pot gitu Pak. Ini Aspire. Aspire. Asik. Nah, lu kurang lebih pasti lu paham kan Pak? Apa aja di ininya Pak? Apa aja sih Pak itunya Pak? Ininya? Apa ya? Perintilannya Memang. dari bagian-bagiannya gitu loh Pak. Kita kan sekarang ini lebih simpel. Lebih simpel ya. 2015 kita ribet lah. Oh 2014 iya, ya. ribet Klon banget. semua ngutang lagi kan. Ngutang lagi gitu kan. Gontok-gontokan. Sekarang kan orang lebih mobile kerjaannya segala macam. Ya kecil gini lebih enak, lebih handy karena lu perlu ganti ini ada cartridge biasanya dia. Itu cartridge ya? Cartridge. Oh, itu cartridge ya. Ini seminggu sampai 2 minggu biasanya. Oh gitu. Kalau Kalau misalnya yang seminggu 2 minggu habis, maksudnya cartridge yang diganti atau cartridge doang kalau yang ini. Ada yang coil, sistemnya kan ada itu. Itu gue juga mantan perokok berat sih. Gue ngerokok itu sehari itu 4 sampai 5 bungkus Marlboro merah. Kalau kira-kira dihargain Dulu itu Marlboro merah sekitar 25 berarti kali 5 125. Terus anggap aja cepet ya? Sehari gue. Berarti seminggu 700 ya? Seminggu 700. 1,4 2 minggu. Yes. Ini harga cartridge cuma sekitar 35 apa 35.000 2 minggu lagi. 2 minggu. Ya liquidnya kalau lu pakai ada Saltnik, ada Freebase kan. Saltnik tuh di harga 50 udah ada. Oh. Kalau suka. Kalau suka ya. Ya, tapi ada yang lebih mahal lagi kan ada. Freebase juga sama. Freebase ada dari 190 sampai 400 juga ada kan. Tapi dari 90.000 kalau hitung-hitung lebih hemat sebenarnya. Oh, iya benar-benar. Kalau ada- Hemat. Hemat. Berarti nggak salah dong gue beli nih. Nah, karena handy juga. Nah, iya. Cocok buat orang mobile lah. Oh, Maksudnya. iya, Kalau bisa. pos tuh karena kan lo juga malas bawa baterai, kan harus ngapain lo bawa baterai, ngecas, charger juga susah. Kayak gini habis cep, Betul, Pak. di motor, Nah, di mobil. benar. Jadi sebenarnya ini kan pot namanya, Pak. Pot. Iya kan? Nah, channel gua kan pot, Pak. Asik. Jadi sebenarnya ini Podcast. iya. Jadi ngepot. Secara tidak langsung gua ngepot. Ngepodcast. Tut dulu ya. Asik. Ini pakai apa nih? Ini baru Kalau lu ini gue baru beli nih, second. Mahal tapi. mahal. Iya. Cuma dia kan memang orangnya begitu. Nggak Sumo. masalah mahal. Nggak masalah. Yang penting murah. Kalau nggak salah gue itu beli koilnya doang sekitar harga 40 ribuan. 40 ribuan. Nah itu tergantung lo pakai liquidnya apa. Kalau pengen awet biasanya nggak ganti-ganti. Kalau di pot system itu jangan terlalu sering ganti-ganti liquid. Oh, gitu. Itu akan lebih awet ke kandungan koilnya. Iya, betul. Pot lo juga sama. Begitu juga ya. Kalau bisa ngambil yang PGVG-nya maksimal di 60-40. Oh, 60. Lebih cair. Lebih cair. Nah, kalau Oke. bahasa gampangnya lebih cair. Lebih cair. Oh, gitu ya. Berarti gini maksud gua. Balik lagi nih pembahasan vape sama rokok. Kalau di rokok itu kan ada tar sama nikotin tuh, Pak. Iya. Iya kan? Kalau di vape itu gue lihat tulisannya ada nikotin juga tuh, Pak. EET Pak. Nah, Ekstrak esen tembakau. jadi yang perlu dijelasin ke kawan ngenges nih, perbedaan antara nikotinnya rokok sama nikotinnya di vape. Monggo, Pak.
Beda. Jadi kalau di vape ini kan kandungannya namanya EET. EET itu ekstrak esens tembakau. Efek esens tembakau. Ekstra. Udah efek. Lu main efek Tadi saya habis ngedit soalnya. Saya banyak main di efek. Aduh, sorry. EET, ekstrak esens tembakau. Jadi, Ekstrak esens tembakau. nah, dan Itu EET. dibakar dalam kepanasan ya tahu sendiri. Iya, betul, Lebih betul. panas kan, jadi makanya jadi uap. Wah, blotom nih. Lontong. Jadi kandungan nikotin yang lo dapetin saat dari lo ngebakar sama lo pakainya vape tuh beda. Oh, Soalnya kan bener-bener gitu itu ya. nikotin yang lo bakar. Oh, oke. Kalau ini kan baru cuma diekstrak doang. Diekstrak doang, esensnya Betul, doang. esensnya doang. Iya, jadi akhirnya gue nyoba pindah ke vape ini, gue nyoba ini mod ya. Itu Atau pot. IO system. IO system. Oh, IO system. Jadi bisa dibikin kayak pot atau bisa dibikin kayak mod. Oke. Semua all in one. Jadi akhirnya gue pindah ke sini karena gue lebih suka ya di lingkungan orang yang nge-vape dibandingkan di lingkungan orang yang perokok. Oh iya. Karena wangi. Karena wangi. Oh, uapnya wangi. Uapnya wangi. Wangi ya. Sekali Dan lagi nggak bikin- uap ya, bukan asap. Iya, Wow. uapnya wangi dan gak bikin pedih mata nih. Oh iya Jadi sih. lo balik nggak dipunguin sama bini. Iya, deh. wangi gue buah-buahan. Iya, kan? iya. Iya gak? Sama siapa? Terus nyaru juga parfumnya kan? Jadi kan nggak ketahuan. Jangan buka Jangan Oh, jangan buka dong. kaca. Oke, iya. Terus Tapi gue sebenarnya sempet mikir waktu mau pindah ke vape karena Oh. gue ngeliat dari liquid kan liquid itu kan ada tulisannya tuh kandungan nikotinnya berapa miligram Iya, dan iya. gue liat, gede banget men Dibanding Gede apa ya, yang dibanding yang dibungkus rokok. Nah gue di situ berpikiran bahwa vape itu lebih bahaya dari rokok. Yes, Cuman betul. karena udah dijelasin sama bapak ini yang pakai baju putih ini, Pak Jambang. Pak Jambang, Iya. Oke. gue jadi paham dan gue bakalan mau beli mod yang lebih mahal lagi. Oh, Oh. sombongnya masuk. Pastinya sesuai sama kebutuhan. Iya, sama. Kebutuhan lu Heeh. sama kebutuhan dompet lu. Iya dong. Jangan maksain kawan ngenges. Iya, jangan Oke. maksain juga. Nah, gue tarik kesimpulan nih, Nge. Jadi sebenarnya perbedaan antara vape sama rokok itu sebenarnya jauh banget. Iya, jauh banget. Di rokok itu ada nikotin, ada tar. Nah, yang bikin candu itu tarnya. Betul. Benar gak, Pak? Itu bikin Di penyakit. dekat filternya itu ada tar, lapisan tar ya, kurang lebih sekitar 3 cm. Itu tar yang bikin akhirnya jadi edik. Betul. Akhirnya jadi habit. Itu sebenarnya candu jadinya. Nah, kalau di vape itu cuma ada EET yang tadi dibilang, Esen tembakau. ya, Iya. elektrik, Ekstrak. Elektrik mod lo dulu, Pak. maksud gua Ekstrak esen tembakau. ekstrak esens tembakau itu hanya sebatas perasa. Rasa. Nah, itu nggak bikin edik. Bikin edik cuma tidak berpengaruh seperti tar. Nah, Yang kita perangin tidak candu. Tidak candu. Nah, tidak candu kan? Kalau misalnya liquidnya itu rasa pisang, esensnya akan rasa pisang. Pisang, Gitu betul, aja ya, Pak, betul, benar gak sih? betul. Nah, Dan itu semua rata-rata bahan makanan. bahan makanan, bahan bikin kue. Ya udah, berarti sedikit pemahaman yang kita punya mudah-mudahan bermanfaat buat kawannya ya, benar gak sih, Pak? Jadi intinya sih kawan ini Oke. kalau dari gue, Oke. gue nitip jangan gampang kemakan sama program kita yang hoax. Coba Iya. digali lagi. Soalnya yang gue tahu dan gue alami selama 5 tahun ini malah banyak positifnya buat gue. Iya.